Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, merupakan suatu anugerah apabila Tuhan masih mengundang kita untuk datang dan beribadah kepadanya setiap hari Minggu. Meskipun di masa pandemi Corona ini, kita tidak bisa melaksanakan ibadah bersama di gereja sebagaimana yang biasa kita lakukan, dan kita harus melaksanakan ibadah secara online. Namun saya berharap situasi dan kondisi seperti ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita bersama untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan dengan mempersembahkan nyanyian syukur kepadanya. Sebab Tuhan adalah Allah kita. Dialah yang menjadikan dan yang menebus kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang penuh tulus ikhlas, dengan sikap hormat dan sopan, serta mengikuti setiap rangkaian ibadah dari awal sampai selesai dengan penuh hikmat, sehingga ibadah kita yang kita persembahkan kepada Tuhan menjadi satu persembahan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah dari minggu ke minggu kita boleh mempersembahkan satu ibadah yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita bersyukur hari ini bisa kembali bersama-sama bertemu di dalam ibadah online, ibadah doa malam online GKY Palembang. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sungguh layaklah kita mengucap syukur dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, sebab Dia mengasihi kita dengan begitu besarnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita agungkan Allah kita, Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah. Namamu kami sanjung ya Tuhan, Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Dimuliakan, ditinggikan, biarlah Engkau terus kami muliakan. Dimuliakan, ditata
Benar ya Tuhan, Engkau Raja atas segala raja. Kami mau terus memuliakan Engkau, kami mau terus memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang sungguh-sungguh hadir di antara setiap kami, meskipun kami berbeda tempat hari ini ya Tuhan, tetapi kami percaya Engkau berkuasa dan Engkau berkarya di atas segalanya. Engkau melawat setiap kami dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami sungguh rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada Allah yang berkuasa dan bertahta itu, mari kita membawa bangsa kita di dalam doa kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Dengan iman, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Katakan kepada Tuhan bahwa kami rindu ya Tuhan melihat Indonesia pulih dari semua problema yang ada. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Tuhan melihat Indonesia pulih dari semua problema. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sementara musik terus mengalun dengan lembut, mari Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, mari kita berdoa bersama. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pemerintah di negara kita. Baik itu pemerintah yang ada di pusat ataupun pemerintah yang ada di daerah. Mungkin pada saat ini pemerintah lagi dalam keadaan yang sangat sulit memikirkan keadaan negara kita. Mari kita dukung dengan sehati dalam situasi kondisi seperti saat ini, kondisi ekonomi yang begitu kacau. Mari kita mendukung pemerintah kita untuk boleh memikirkan, memutuskan hal-hal yang terbaik untuk negeri kita.
Yang kedua, mari kita berdoa untuk persiapan pilkada yang akan diadakan di bulan Desember nanti. Biar Tuhan boleh berkati negara kita. Boleh setiap kepala daerah yang akan dipilih adalah kepala daerah yang akan takut akan Tuhan. Yang ketiga, mari kita juga berdoa mendukung gugus tugas penanganan COVID di Indonesia. Siapapun mereka yang memberikan hidup mereka, pelayanan mereka untuk melayani orang-orang yang terkena COVID-19. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa bersama. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat negara kami Indonesia, di mana dalam kondisi sekarang ini Tuhan, negeri kami dalam keadaan begitu yang tidak baik Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan COVID-19 Tuhan, di tengah-tengah permasalahan perekonomian yang begitu tidak baik Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk presiden dan wakil presiden serta jajarannya, untuk siapa pemerintah yang ada di pusat Tuhan, untuk yang ada di daerah. Kiranya Tuhan boleh berikan mereka hikmat, Engkau berikan mereka kekuatan untuk boleh dapat memikirkan dan memutuskan segala sesuatu supaya negara kami boleh kembali normal Tuhan, boleh kembali aman Tuhan, perekonomian kembali membaik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat persiapan pilkada yang akan diadakan di bulan Desember nanti Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati, di mana nanti Desember akan diadakan pemilihan kurang lebih 270 kepala daerah Tuhan. Kiranya Tuhan berikan keamanan, kedamaian, ketentraman, sehingga pada hari nanti pemilihan berlangsung Tuhan, negara kami dalam keadaan aman. Pemilihan boleh berjalan dengan baik, dan setiap kepala daerah yang terpilih Tuhan adalah kepala daerah yang takut akan Tuhan. Kami juga teringat Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang berjuang Tuhan, sedang berjuang sebagai gugus terdepan penanganan COVID-19 di Indonesia Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Mereka boleh memberikan hidup mereka untuk boleh melayani pasien-pasien terkena COVID-19 Tuhan. Engkau berikan mereka sukacita Tuhan, sehingga dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang boleh Tuhan percayakan kepada mereka, mereka boleh bekerja dengan baik. Mereka boleh melakukan dengan hati yang penuh sukacita, hati yang tulus. Dan setiap pasien yang boleh mereka tangani Tuhan, boleh kembali sembuh, kembali pulih Tuhan. Kita juga Tuhan boleh memberkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, tiba saatnya kita boleh duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Musa Chandra, satu pujian yang boleh mengantarkan kita, yang mengatakan, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah aku buka mata hatiku, seluruh jiwaku, untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Mari kita buka mata hati kita, seluruh jiwa kita, untuk menikmati firman Tuhan. Dan
katakan firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi dengan sungguh kita katakan, kami mau datang ya Tuhan, bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku, seluruh jiwaku, untuk ku nikmati firman-Mu. Mari kita katakan firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali kita akan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang Kuasa untuk mengubah sikap hati. firman-Mu Yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman. Katakan ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan Firman-Mu. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus. Kita bersyukur di dalam ibadah doa malam ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan dengan tema belajar mencukupkan diri. Karena itu sebelum kita bersama-sama belajar dari sebagian firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan daripada Roh Tuhan untuk menolong kita supaya kita bukan saja mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi kita juga dimampukan untuk bisa menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah kami mengucapkan syukur kepada Tuhan oleh karena di malam ibadah doa ini kami bukan saja boleh berdoa untuk beberapa hal yang kami bisa doakan kepada Tuhan, dan sebentar kami juga akan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Mohon Tuhan menuntun kami, menolong kami supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan tolonglah kami untuk bisa dimampukan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan pemberitaan firman di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sebagai dasar dari pemberitaan firman pada malam ini, saya mengajak saudara untuk melihat dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat sampai dengan pasal keempat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Namun kita tidak akan bacakan keseluruhan ayat ini. Kita akan membaca mulai dari pasal 4 ayat 10 sampai 13. Dan kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk saudara sekalian.
Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. So sekalian, seberapa banyakkah cukup itu? Bila pertanyaan ini diajukan kepada saudara, apa jawab saudara? So sekalian, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada John Davison Rockefeller, orang terkaya di Amerika Serikat. Dan ia menjawab sedikit lagi. So sekarang sungguh mengejutkan jawaban Rockefeller, mengingat dia adalah orang terkaya di Amerika Serikat yang kekayaannya tidak habis 7 keturunan. Namun ia masih terus ingin memiliki sedikit lagi. Ini merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri, bahwa keinginan manusia akan harta atau kekayaan seakan tidak pernah mencapai kata cukup. Itulah sebabnya ada ungkapan mengenai orang yang tidak pernah puas, menginginkan dan mengejar harta kekayaan. Ungkapan itu berbunyi, hati manusia sangat tamak seperti seekor ular yang ingin menelan seekor gajah. Atau ungkapan yang mengatakan seperti meneguk air laut, makin diminum makin haus. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya manusia tidak pernah puas dan tidak pernah merasa cukup. Dan selalu saja ada rasa kurang. Rasanya sudah menjadi sifat manusia tidak pernah puas atas apa yang telah ia miliki. Karena itu Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 mengatakan, siapa yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilan. Orang yang tidak pernah belajar mencukupkan diri tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya, karena memang tidak ada sesuatu apapun yang dapat memuaskan hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, memang tidak mudah untuk belajar mengatakan cukup atau mengatakan puas, karena manusia itu punya banyak kemauan dan punya banyak keinginan. Dan keinginan-keinginan itu seringkali ingin dipuaskan, namun tidak pernah dapat dipuaskan. Karena memang hati manusia tidak dapat dipuaskan oleh apapun selain daripada oleh Tuhan sendiri. Maka tepat sekali jika Blaise Pascal pernah mengatakan bahwa dalam hati manusia terdapat ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh apapun selain daripada Tuhan sendiri. Tuhan adalah sumber kepuasan dalam hidup manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan, dia belajar puas, dia belajar bersyukur, dia belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Karena itulah dia mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri, puas dalam segala sesuatu. Pada waktu Paulus mengatakan, aku belajar, berarti ada suatu proses yang terjadi, dan bukan terjadi secara natural atau secara alamiah. Belajar mencukupkan diri adalah hal yang sebenarnya bertentangan dengan sifat alamiah manusia. Itu bahwa manusia seringkali tidak pernah merasa puas. Karena itu setiap orang harus belajar dan masih terus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Tentu ini tidak boleh menjadikan kita malas dan berhenti berusaha, berhenti berjuang dengan dalih kita mengatakan bahwa kita mencukupkan diri. Kalau kita membaca Filipi pasal 4 ayat 11, Paulus mengatakan, aku mengatakan bahwa bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri, puas dalam segala keadaan. So sekarang Paulus menyebutkan
suatu kualitas rohani yang penting di sini, mencukupkan diri. Apakah mencukupkan diri itu adalah sebuah sikap yang negatif, pesimis, tidak berdaya, yang melembahkan etos kerja kita? Tentu bukan ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Karena di dalam hidupnya Paulus adalah seorang yang sangat bekerja begitu keras, bukan hanya untuk pekerjaan misi Tuhan, tapi juga untuk membiayai kehidupannya atau kebutuhannya sehari-hari. Jika demikian, apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan mencukupkan diri? Mencukupkan diri artinya belajar senantiasa mengucap syukur, belajar puas untuk apapun yang telah Tuhan anugerahkan di dalam hidup. Jikalau Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal, lalu apa rahasia Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala hal itu? Setidaknya kalau kita membaca Filipi pasal 4 ayat 10-20, kita menemukan rahasia Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Yang pertama, saudara sekalian, Paulus belajar percaya kepada pemeliharaan dari Tuhan. Paulus mengatakan pada ayat 11, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." So, sekali perkataan ini dituliskan oleh Paulus karena dia tidak ingin jemaat Filipi salah memahami, salah menafsirkan perkataannya yang seperti diungkapkan di ayat 10. "Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa kamu akhirnya dapat pula mencurahkan perhatianmu kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu." So, sekarang Paulus tidak ingin jemaat Filipi berpikir bahwa dia sangat bersuka cita, terutama karena pemberian atau karena dukungan finansial dari mereka yang dikirimkan melalui perantaran Epafroditus. Tetapi Paulus sangat bersuka cita oleh karena mereka, jemaat Filipi, tidak melupakan dirinya. Baik tak kala dia memberitakan Injil maupun pada saat dia berada di dalam penjara. Kasih dan perhatian jemaat Filipi dinyatakan melalui pemberian, financial support, dan dengan mengirimkan Epafroditus, satu physical support untuk melayaninya pada waktu dia dalam pelayanan dan juga di dalam pemberitaan Injil, dan juga di dalam penjara, khususnya penjara di kota Roma. Itulah sebabnya melalui surat ini, Paulus ingin mengungkapkan rahasia syukurnya kepada Tuhan. Dia mengatakan, "Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan." Dan dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jemaat Filipi untuk dukungan finansial dan dukungan mengirimkan Epafroditus untuk melayaninya selama dia ada di dalam penjara di kota Roma. So, sekalian Paulus sendiri tidak pernah meminta kepada jemaat Filipi untuk mendukungnya dalam pelayanan atau untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena Paulus memahami kondisi jemaat Filipi yang pada saat itu berada di dalam keadaan yang sulit. Jemaat Filipi adalah salah satu jemaat di daerah Makedonia. Dan kita tahu dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 2-4, jemaat-jemaat ini mengalami masa-masa yang sulit. Kalau kita membaca 2 Korintus pasal 8 ayat 2-4, Paulus mengatakan selagi dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, saudara boleh garis bawahi kata itu, mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dan aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melebihi kemampuan mereka. Ayat kelima dikatakan, dengan kerelaan mereka sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Karena kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. So, sekalian, Tuhan bekerja di dalam hati orang-orang percaya di Filipi, sehingga mereka mengirimkan dukungan finansial bagi Paulus untuk kebutuhan hidupnya dan pelayanannya. Dan barangkali ini juga sebagai satu ungkapan syukur daripada jemaat Filipi, oleh karena melalui pelayanan Paulus, mereka boleh mendengar dan menerima berita Injil sebagaimana Paulus katakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 5. "Aku bersyukur kepada Allah karena persekutuanmu dengan berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini." Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus tidak ingin jemaat Filipi salah memahami, salah mengerti perkataannya dan kemudian menarik kesimpulan bahwa sukacitanya yang besar itu
pertama dan terutama oleh karena pemberian mereka. Karena dia berada di dalam kekurangan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, kukatakan ini bukan karena kekurangan. Memang Paulus tidak selalu berada dalam kelimpahan, malah sebaliknya, dia sering kali berada dalam kekurangan, bahkan dalam kelaparan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27, Paulus mengisahkan pelayanannya dengan mengatakan, aku banyak berjerih lelah dan bekerja keras. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Sungguh pun Paulus tidak selalu berada dalam kelimpahan, justru seringkali berada di dalam keadaan kekurangan, bahkan kelaparan. Namun itu tidak membuat dia menjadi susah dan khawatir, bahkan berputus asa. Kenapa saudara sekalian? Karena Paulus mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini bukan pertama kali Paulus berada dalam kekurangan. Justru Paulus telah mengalami berbagai macam keadaan dalam hidupnya dan di dalam pelayanannya. Itulah sebabnya dia mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Pada waktu Paulus mengatakan aku tahu, taunya Paulus bukan sekadar suatu teori, tapi betul-betul karena telah mengalaminya sendiri dalam hidupnya. Aku tahu apa itu kelimpahan dan aku tahu apa itu kekurangan. Dengan kata lain, Paulus telah belajar mencukupkan dirinya dalam segala keadaan, oleh karena dia telah mengalami sendiri berbagai situasi dalam hidupnya, baik pada waktu kelimpahan dan terlebih lagi dalam keadaan kekurangan. So sekalian, bagaimana Paulus bisa belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan? Jelas kalau kita membaca dari Filipi pasal 4 ayat 19, Paulus mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus yakin bahwa meskipun jemaat Filipi hidup dalam keadaan yang sulit, dalam kemiskinan, dan mereka begitu peduli dengan pelayanan Paulus dalam pemberitaan Injil dan mendukung Paulus dalam hidup sehari-harinya. Dan Paulus mengatakan, aku yakin bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Keyakinan Paulus ini bukan sekedar suatu teori, tapi karena Paulus sendiri telah mengalaminya. Pengetahuannya tentang Tuhan yang akan memenuhi, yang akan mencukupi keperluan hidup jemaat dan dirinya, betul-betul dia sudah alami dan nyata dalam hidupnya. Karena itulah dia mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Artinya dia belajar hidup puas, belajar bersyukur untuk apa yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kekayaan dan kemiskinan bisa menjadi suatu pencobaan dan godaan besar dalam hidup siapa saja termasuk kita. Amsal pasal 30 ayat 7-9, penulis Amsal mengatakan, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yaitu jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Permohonan doa Agur bin Yake ribuan tahun yang lalu masih sangat relevan bagi hidup kita pada masa kini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang mau miskin. Tetapi pasti banyak orang yang mau hidup kaya. Ada penyebab atau ada banyak penyebab seseorang menjadi miskin atau kaya. Entahkah karena kemalasan atau kerajinan, kebebalan atau kepandaian, kejujuran atau kecurangan. Tetapi semuanya itu tidak lepas daripada izin Tuhan. Agur bin Yake dalam Amsal tadi menuliskan hal yang penting dalam permohonan kepada Tuhan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. So, sekali meminta jangan diberi kemiskinan adalah hal yang biasa. Tetapi mengejutkan bahwa Agur juga meminta jangan diberikan kekayaan. Mengapa tidak miskin tetapi juga tidak kaya? Baginya ternyata baik kemiskinan maupun kekayaan bisa membawa masalah atau resiko yang berbahaya.
adalah hal yang luar biasa ketika dia mengatakan bahwa biarkanlah ia bisa menikmati makanan yang menjadi bagian yang telah Tuhan berikan kepadanya. Seperti kita juga di dalam doa Bapa kami kita mengatakan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi belajar bersyukur, karena tanpa rasa syukur, kekayaan bisa membuat seseorang kemudian menyangkal Tuhan. Seolah-olah kekayaan itu adalah hasil jeripayah sendiri, dan seseorang tidak merasa memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Maka dia bisa dengan bebas sekali menggunakan kekayaannya untuk apa saja yang dia inginkan. Sebaliknya, tanpa rasa syukur, kemiskinan bisa membuat seseorang kemudian melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, mencuri, dan kemudian mencemarkan nama Tuhan. Karena itu kita harus belajar bersyukur dan menikmati apa yang Tuhan telah berikan. Belajar puas dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan. So, sekarang kemiskinan atau kekayaan sebenarnya bukanlah suatu masalah. Tetapi kesanggupan untuk bersyukur dalam segala hal, itulah yang seringkali menjadi masalahnya. Jadi rahasia belajar hidup mencukupkan diri adalah belajar untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Sama seperti Paulus tadi mengatakan, Allahku akan mencukupkan, akan memenuhi segala keperluanmu. Percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup dari setiap kita. Maka kita belajar hidup bersyukur. Baik pada waktu kekurangan ataupun pada waktu kita ada dalam kelimpahan. Karena kita tahu Tuhan pasti pelihara hidup kita. Itu yang pertama, saudara sekalian. Yang kedua, saudara sekalian, apa rahasia Paulus belajar hidup mencukupkan diri? Dia puas, dia bersyukur. Karena dia bergantung kepada kekuatan dari Tuhan. Saudaraku, Filipi pasal 4:13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya kira ayat ini tidak asing bagi kita, karena ayat ini seringkali diucapkan atau dituliskan untuk menguatkan dikala hidup itu terasa begitu berat. Namun ada pula orang yang menggunakan ayat-ayat ini untuk memotivasi dirinya agar bisa mencapai tujuan. Begitu banyak ayat ini dikutip, sampai-sampai kalau kadang-kala kita melihat di kaca belakang mobil angkot pun kita dapat membaca tulisan Filipi pasal 4 ayat 13. Maka beberapa tahun yang lalu ayat ini tertera pada jubah yang dikenakan petinju legendaris Evander Holyfield. Waktu itu dia mau bertarung dengan Mike Tyson, dia memakai ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terlepas dari interpretasi pribadi tiap orang, Filipi pasal 4 ayat 13 menyiratkan bahwa kekuatan dari Tuhanlah yang sebenarnya memampukan kita menghadapi berbagai situasi dalam hidup kita. Baik itu baik, baik itu buruk, berat atau ringan, susah atau senang. Untuk kita tetap menjalani hidup kita hari lepas hari, membawa misi kasih Allah yang kita bawa di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan di sepanjang perjalanan hidup ini. So sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus telah mengalami pasang surut dalam hidupnya. Dia mengalami ada saatnya di dalam kelimpahan, tapi tidak jarang dia berada di dalam segala kekurangan. Namun keadaan-keadaan itu tidak membuat dia menjadi khawatir, menjadi susah, bahkan menjadi putus asa. Mengapa saudara sekalian? Karena Paulus mengatakan bahwa kekuatannya itu dari Tuhan. Semua keadaan ia bisa lalui, dia bisa tanggung, bukan karena kemampuannya, bukan pula karena kekuatannya sendiri, tapi karena kekuatan dan kesanggupan dari Tuhan. Saudaraku, kita tidak akan sanggup menjalani hidup yang semakin hari semakin sulit ini, kecuali kita bergantung pada kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi hari esok dengan optimis. Kita tidak akan sanggup menjalani hidup yang makin hari makin sulit ini dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita bergantung kepada kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita bisa belajar untuk kita bersyukur pada Tuhan dalam segala keadaan. Karena kita tahu
Di saat-saat yang paling sulit, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu menopang hidup kita. Sehingga kita menjadi kuat di dalam keadaan yang sulit itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar mencukupkan diri, belajar puas, belajar bersyukur untuk apa yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Segala sesuatu itu, baik itu yang baik, baik itu yang tidak. Baik itu kekurangan, baik itu kelimpahan. Oleh karena apa, Saudara? Oleh karena kita belajar. Belajar apa? Belajar percaya kepada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Allah yang telah memelihara kita di masa yang lalu. Allah yang sama yang memelihara hidup kita pada masa kini, bahkan pada masa yang akan datang. Allah yang sama yang telah memberikan kita kekuatan di waktu yang lalu dalam keadaan-keadaan kita yang sulit. Dia Allah yang sama juga, yang akan menguatkan kita pada hari ini dan pada hari-hari yang akan datang. Kesulitan apapun yang kita hadapi, kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Tuhan memegang kita, memelihara kita, menopang kita di dalam anugerahnya yang besar itu. Sehingga kita dimampukan untuk hidup senantiasa bersyukur, untuk hidup senantiasa puas, untuk hidup belajar, mencukupkan diri kita di dalam segala sesuatu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita bersama untuk kita menjalani hari-hari kita ke depan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan bersama di malam hari ini. Tolonglah kami Tuhan untuk belajar percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Belajar untuk bergantung kepada kekuatan dari Tuhan. Untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan. Kami tahu Tuhan, di hari-hari ke depan pergumulan makin hari makin sulit. Namun kami percaya Tuhan pelihara hidup kami. Kami percaya kekuatan dari Tuhan akan memampukan kami untuk melihat hari esok dengan optimis, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang sudah memelihara hidup kami di masa yang lalu akan terus memelihara kami di masa ini dan masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkatilah hidup jemaat-Mu di tengah-tengah kesulitan yang ada, dalam segala pergumulan yang ada, biarlah mereka boleh melihat campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kembali kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian yang mengatakan arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu ya Tuhan. Tiada terduga kasih. Sungguh heran, sungguh besar bagiku. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali kita akan jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak
tetap terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. penyertaan-Mu sempurna, Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali berdoa. Yang pertama kita akan berdoa untuk gereja kita, untuk ibadah online dan rencana reopening ibadah. Kita juga akan berdoa untuk sesama jemaat kita yang mengalami sakit penyakit. Dan nanti terakhir kita akan berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang bisa kami andalkan ketika kami mengalami badai hidup yang membuat kami tergoncang. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu atas gereja kami selama beberapa bulan ini telah menjalankan ibadah online. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan demi pertolongan Tuhan yang Kau nyatakan. Kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah ibadah online kami yang akan datang terus bisa berjalan dengan baik dan terus bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikutinya dari rumah masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah melalui media yang ada ini, sungguh nama Tuhan ditinggikan, sungguh nama Tuhan dimuliakan, dan jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan iman di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk rencana reopening ibadah. Biarlah segala sesuatu yang dipersiapkan bisa dipersiapkan dengan maksimal, dengan matang, sehingga ketika reopening ibadah itu benar-benar kami akan laksanakan, sungguh bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kami rindu ya Tuhan, kami bisa kembali bersekutu di gereja, di rumah Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan waktu yang terbaik untuk kami bisa mengalami hal itu kembali. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan GKI Palembang yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami sakit yang ringan maupun sakit yang berat. Mulai dari sakit dengkul, sakit kaki, sakit kepala, mungkin ada yang sedang mengalami sakit mah, atau bahkan ada yang sedang mengalami pemulihan dari sakit kanker, ada yang harus terus menjalani cuci darah untuk penyakit ginjalnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka juga yang sakit jantung ataupun sakit-sakit yang lainnya. Kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, dan Engkau telah mati di kayu salib, darah-Mu telah tercurah untuk memulihkan setiap kami. Kami mau menyerahkan setiap saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Biarlah di dalam masa-masa
mereka harus mengalami sakit penyakit ini, mereka tetap bisa melihat ada kebaikan Tuhan yang mereka rasakan. Bahkan kami rindu di tengah-tengah sakit yang mereka alami, mereka bisa menjadi berkat juga untuk orang-orang di sekitar mereka. Ya Tuhan, kami rindu Engkau melawat setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami rindu Engkau ada bersama dengan mereka, menguatkan mereka, dan berikan mereka damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami kepadamu, dan malam hari ini setiap kami akan menaikkan doa pergumulan kami pribadi yang tak tersampaikan dengan kata-kata secara pribadi di dalam hati kami masing-masing. Kami serahkan semua doa-doa ini kepadamu ya Allah, Allah yang setia mendengar setiap kami, dan Allah yang berjanji akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah doa malam kita pada hari ini, mari kita mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.